Perwira polisi yang jadi tersangka pemerkosaan remaja putri di Sulawesi Selatan telah dipecat secara tidak hormat. Tapi ia justru melaporkan balik orang tua korban dengan tuduhan pemerasan. Halo, assalamualaikum sahabat Arti. Terima kasih sudah klik video ini. Teganian, perbuatan sang oknum perwira polisi di Provinsi Sulawesi Selatan ini. Oknum polisi berpangkat Ajun Komisaris Besar Polisi yang berdomisili di Kabupaten Goa, Provinsi Sulawesi Selatan tersebut diduga tega menjadikan seorang bocah remaja miskin sebagai budak nafsunya. Begini kisah selengkapnya. Berawal ketika AKBP Mustari alias AKBP M mencari asisten rumah tangga di Desa Kanjilo, Kecamatan Barombong, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Ketika itu AKBP M memintai tolong seorang tetangga berinisial MB untuk mencarikan seorang ART untuk dipekerjakan di salah satu rumah milik AKBP M yang berada di Desa Kanjilo, Kecamatan Barombong. Nah, si MB ini mengatakan kepada warga sekitar bahwa keluarga AKBP M membutuhkan seorang ART untuk dipekerjakan di rumah tersebut. Kebetulan pula saat itu IS, seorang gadis remaja berusia 13 tahun yang baru duduk di bangku SMP, sedang membutuhkan pekerjaan guna membantu perekonomian keluarganya yang tergolong kekurangan. Jarak rumah IS dengan rumah yang dimaksud itu hanya sekitar 100 meter saja, alias masih bertetangga. Hanya saja, sehari-hari AKBP M tidak tinggal di rumah itu, yang berarti hanya sesekali saja AKBP M datang ke rumah itu untuk berkunjung. Yang berarti IS lah nantinya yang dimintai untuk mengurus rumah kosong milik AKBP M tersebut. AKBP Mustari alias AKBP M, seorang pria berusia 48 tahun, adalah seorang oknum polisi berpangkat Ajun Komisaris Besar Polisi, berpangkat perwira menengah yang berdomisili di Kabupaten Goa, Provinsi Sulawesi Selatan, yang sehari-hari bertugas di Polariut, Polda Sulawesi Selatan, tepatnya menjabat sebagai Kasubdit Fashar Kandit Polair Polda Sulsel. Diketahui pula AKBP M kala itu memiliki seorang istri yang konon katanya bekerja di pengadilan. Singkat cerita, IS si gadis remaja yang sangat ingin bekerja pun akhirnya diterima bekerja di salah satu rumah milik AKBP M sejak pertengahan September 2021. Namun niat mulia IS yang ingin membantu meringankan beban keluarga rupanya justru dimanfaatkan oleh sang perwira polisi yang menjadi bosnya itu. Baru beberapa hari sejak bekerja, rupanya oknum perwira polisi berkumis tebal itu mulai mencoba mengambil kesempatan untuk meruda paksa IS. AKBP M mencoba merayu IS agar mau melayani hawa nafsunya. Namun IS menolak dengan mengancam akan melaporkannya pada keluarganya. Sejak itu, si bos yang kala itu masih menjadi anggota Polda Sulawesi Selatan pun tak lagi mendekatinya untuk beberapa waktu. Namun selang sebulan, tepatnya pada Oktober 2021, AKBP M kembali memaksa IS untuk melayaninya dengan mengancam akan memutarbalikkan fakta sekaligus memberikan iming-iming akan diberikannya rumah dan biaya sekolah untuk IS. Sejak saat itulah selama kurang lebih 5 bulan IS bekerja di rumah oknum perwira polisi itu. Sejak itu pula dirinya harus bersedia untuk disetubuhi oleh pria berusia hampir setengah abad itu setiap kali hasratnya sedang memuncak alias menjadi budak nafsunya. Setidaknya, setiap bulan, IS dipaksa harus melayani hasrat si oknum polisi yang menjadi bosnya itu sebanyak 3 kali. Hingga terakhir kali,
Itu terjadi pada malam Sabtu, 25 Februari 2022. IS yang merasa tertekan dengan ulah majikannya dan merasa dibohongi dengan janji-janjinya pun mulai menceritakan pada salah seorang kakaknya tentang semua yang dialaminya selama bekerja sebagai ART di rumah AKBPM. Sang kakak yang terkejut dengan pengakuan adiknya lalu menceritakannya pada sang ayah yang berinisial AR. Nah, bermula dari sinilah kebusukan ulah AKBPM terungkap. Keluarga IS yang tak terima lalu melaporkannya pada kepolisian setempat. Dari keterangan IS kepada petugas, ia tidak diberikan gaji bulanan selama bekerja sebagai ART di rumah kosong milik M tersebut. Ia hanya diberikan sejumlah uang setiap kali mau melayani nafsong sang majikan. Atas laporan tersebut, polisi segera melakukan visum terhadap IS di Rumah Sakit Bayangkara Makassar guna melengkapi bukti-bukti di persidangan nantinya. Dari hasil olah TKP, polisi juga menemukan barang bukti berupa kondom bekas pakai dan tisu yang diyakini digunakan tersangka saat merudak paksa IS. Polisi menemukan barang bukti itu di tempat sampah di rumah yang menjadi TKP. Selain itu, polisi juga mengamankan baju IS yang dipakainya saat terakhir kali diperkoas oleh AKBPM. Sementara itu, atas dasar bukti-bukti itulah, segera dilakukan penahanan terhadap AKBP Mustari, alias AKBPM, atas dasar adanya laporan tindak pelecehan terhadap anak di bawah umur. AKBPM dalam hal ini tidak pernah mengakui tuduhan tidak berkuasa terhadap gadis remaja berusia 13 tahun itu, yang sempat menjadi ART-nya. Namun berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti yang ada, AKBPM tak bisa berkutik lagi. Dalam sidang kode etik yang digelar pada Jumat, 11 Maret 2022, diputuskanlah bahwa AKBP Mustari terbukti bersalah. Dengan itu ia mendapatkan PTDH atau pemberhentian tidak dengan hormat dan dicopot dari jabatannya. AKBPM rupanya tak tinggal diam usai dipecat dari Kesatuan Polri. Lewat pengacaranya, M melaporkan balik orang tua IS yang berinisial AR dengan tuduhan pemerasan dan pencemaran nama baik. Dari keterangan AKBPM, AR beberapa kali meminta uang kepada M sejak AR mengetahui pelecehan terhadap IS. Masih dari penuturan M, ia mentransfer sejumlah uang kepada AR dengan kisaran jumlah Rp200.000 hingga Rp2,5 juta. Sementara Mustari alias AKBPM yang disangkakan dengan kasus persetubuhan anak di bawah umur menjalani persidangan di Pengadilan Negeri Sungguh Minasa Goa pada Senin 20 Juni 2022. Dalam persidangan itu dihadirkanlah 7 orang saksi termasuk korban IS hingga akhirnya terungkap beberapa fakta bahwa selama kurun waktu kurang lebih 5 bulan Mustari setidaknya telah 12 kali merudak paksa IS asisten rumah tangganya. Dalam persidangan itu, jaksa juga menyertakan barang bukti berupa tisu dan alat kontrasepsi bekas pakai yang identik dengan DNA AKBPM. Pria berkumis tebal itu terancam hukuman 15 tahun penjara atas perbuatannya. Namun sayangnya, hingga kini belum jelas ya, akhirnya si oknum polisi ini divonis berapa lama. Bagaimana pendapat kalian dengan kasus ini? Silahkan tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Namun jangan lupa, tetap jaga kesopanan dalam berkomentar ya. Sekian kisah ini, terima kasih waktunya, jaga diri, see you.